Jumpa lagi sama aku, para subscriberku tercinta. Kali ini aku akan menyuguhkan alur cerita film panas. Apakah kamu siap iman dan takwa? Dan inilah alur cerita Jakarta vs Everybody. Modus. Jangan lupa subscribe channel Farid Production. Oke, sekarang aku akan mulai bahas alur ceritanya. Aku ingatkan para pecinta alur film, jangan lupa ngopi dan rokok dipersiapkan dulu agar tenang lahir batin. Film ini mengisahkan kejamnya ibu kota Jakarta. Ingat ya, bukan kejamnya Ibu Tiri. Jadi yang kejam bukan hanya Ibu Tiri saja, namun ibu kota ternyata lebih kejam dari Ibu Tiri. Bikin masalah terus. Cerita berawal dari seorang pemuda yang merantau ke Jakarta. Tadinya menjadi pemain cadangan atau figuran dalam sebuah film atau sinetron, itu kalau gak salah. Karena aku juga gak tahu ama cowok itu. Buru mas, tek lagi. Akibat berantem di tempat syuting, si cowok kemudian pergi ke klub untuk nyobain minuman di klub itu. Setelah dari klub, si cowok kemudian pergi jauh hingga bermil-mil entah kemana kaki melangkah. Dengan bekal uang seadanya, walau dalam hati ketar-ketir si cowok naik kendaraan umum dan tidur. Setelah sampai, si cowok ke tempat studio foto, namun di sana dilecehkan si gendut. Gue bukan buat bacol lo anjing. Singkat cerita, setelah keluar dari dunia perfilman, si cowok itu pergi. Dia haus lantas pergi ke minimarket. Dari situlah si cowok bertemu dua orang yang tidak dikenal yang akan jadi bosnya. Anjing, mobil. Orang yang tak dikenal itu punya mobil, tetapi mobilnya butut, jadi sewaktu mau pulang mesinnya ngadat. Si pria minta tolong, namun si cowok minta dibayar jika bantuin dorong mobilnya. Tai, goceng doang. Setelah tidak mau dibayar 5.000, si cowok minta dicarikan kosan murah. Kemudian diperkenalkanlah dengan pemiliknya dan ngekosnya di situ, dan serah terima kunci. Nih, 8. Setelah masuk kamar kosan, si cowok buka baju karena panas. Kemudian si cowok video call dengan perempuan agar bisa ngocok. Tetapi tak disangka tak diduga ada si wanita yang tadi masuk kamar si cowok. Cabo, pakai baju lo. Singkat cerita, si cowok itu ingin ikut kerja. Kemudian pria itu memeriksa si cowok untuk memastikan bahwa dia bukan copet. Setelah diterima bekerja, si cowok diajak makan dulu biar kuat dan bertenaga saat hadapi kenyataan hidup. Saat di meja makan, istri pria itu angkat telepon dari pria hidung belang yang dibenci suaminya. Anjing! Sesudah makan kenyang, mereka pulang dan kembali ke kamar masing-masing. Suami istri itu melakukan hubungan wajib, tapi si cowok malah mengintip dan memvideo untuk keperluan ngocok di kamarnya. Anjing. Si cowok kemudian ditraining oleh suami istri itu, tak lama kemudian diajari caranya bekerja dengan seksama. Ternyata pekerjaannya adalah pengedar. Tapi kok bungkusnya permen? Apakah sales permen? Kayaknya gue pernah lihat lo deh. Tapi di mana ya? Tak lama kemudian,
Berangkatlah mereka ke jalan. Namun ada pihak polisi sedang berpatroli di jalan. Kedua bosnya kaget sampai mau pingsan, tapi anak buah satunya turun. Pria itu dan istrinya memutuskan untuk ke tempat usahanya, yaitu pangkas rambut. Dirasa waktunya kurang tepat, si cowok batal training hari itu. Aku kira jadi kurir gampang, ternyata susah juga. Mau nganterin besok aja, Putri kena. Singkat cerita, si cowok mengantarkan barangnya ke wanita baju kuning. Kemudian dia mengantarkan kembali pesanannya yang lain. Ternyata si cowok itu sangat tangkas dan mahir. Di hari pertama tugas dilaksanakan dengan mulus. Kemudian si bosnya mengajak pesta di kamar. Mereka merayakan keberhasilannya dengan bangga. Kemudian mereka tiduran di kasur bertiga. Lagi asik-asik pesta, ada tamu yang datang. Esok harinya si cowok itu mengantarkan pesanan, namun dengan cara diselipkan ke burger. Tapi si wanita tidak merasa pesan burger. Burger? Saya nggak pesan burger. Kemudian si cowok mengetuk pintu lagi. Setelah burger dibuka, wanita itu akui pesanan itu miliknya. Anjing, bilangnya nggak pesen. Si cowok dari hari ke hari semakin tangkas. Setiap hari dia mengantarkan barangnya dengan rapi. Wanita yang tempo hari ternyata pesan lagi. Kemudian barang pesanannya diletakkan di bawah kursi kereta. Barangnya gue taruh di selangkangan bawah cowok yang lagi tidur. Maaf, aku salah. Ternyata barangnya ditaruh di selangkangan. Aduh, kenapa barang itu di bawah selangkangan si cowok? Namun si wanita tidak tahu si cowok itu. Kemudian si cowok keluar kereta dan pulang. Setelah tugas selesai, si cowok pulang ke tempat pangkas rambut bosnya itu. Namun selesai mencukur pasien, si bosnya menugaskan si cowok ngirim barang ke bandara. Ini lo antar ke bandara. Dengan jiwa gagah berani, si cowok berangkat ke bandara. Kemudian si cowok melewati pemeriksaan skener. Aduh sorry, susah aku ngomongnya. Barang bawaan dimasukkan ke alat itu. Malam pun tiba, si cowok setelah seharian kerja pergi ke klub yang dimana bos wanitanya bekerja. Di sini pun ada transaksi. Si cowok nemu cewek malam, kemudian dibawa ke kamar mandi. Modus. Waktu pulang telah tiba, suami wanita itu cemburu karena wanita itu suka dengan si cowok itu. Lantas dengan pengaruh obat laknat, sang suami menyuruh mereka untuk berciuman di pinggir jalan. Sekarang kalian ciuman. Sesampainya di rumah, si cowok mendapat pesan. Kemudian si cowok bergegas mengantarkan paket, namun tak disangka si pemesan itu masih kerja. Di rumah itu hanya ada 2 anaknya di dalam rumah. Mamanya lagi kerja. Di lain hari si cowok sedang santai, namun mendapatkan panggilan ngirim kembali. Diantarkanlah barang itu di pasar. Barang itu kemudian diletakkan di telur puyuh dan ditindih 1 telur. Kedua bosnya di rumah sedang membungkus barang laknat itu, sementara si anak buahnya masih mengantarkan paketnya. Paket yang diantarkan tak kunjung diambil, perasaan si cowok tidak enak. Akibat perasaan tidak enak, si cowok menuliskan beberapa nama di tembok. Namun entah nama siapa saja. Kemudian si cowok pergi bersama wanita konsumennya.
Mereka berkenalan di dalam kereta. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah berkenalan, si wanita itu mengajak si cowok ke kosannya. Wanita itu kemudian buka baju karena gerah, tapi gak sepantasnya buka baju di depan si cowok. Tak lama si cowok pulang dan ketemu ibu kos. Sementara itu, si bos wanita baru pulang kerja. Namun sang suami curiga dan menyuruh melepas celana dalamnya. Celana dalamnya berbau sperma orang lain. Si cowok lantas bertanya. Gak dingin lo gak pakai sempak, Kak? Setelah bertanya, si cowok kemudian mandi. Sehabis mandi bertemulah bintang idolanya. Kemudian si artis diajak berfoto bareng. Setelah berfoto, si cowok kemudian jumpa dengan temannya. Si cowok kemudian makan bersama teman wanitanya, dan si cowok bercerita abis ketemu idolanya. Usut punya usut, si wanita itu berprofesi perias mayat. Kemudian sehabis merias mayat, si wanita mengajak si cowok ke kosnya. Dan disitulah terjadi benih-benih cinta. Mereka bercinta dan menikmatinya. Esok harinya, si cowok mengantarkan paket ke sebuah kantor. Pemilik paket laknat itu ternyata wanita. Wanita pengencrit itu telepon, namun si cowok sedang mengantar paket lain di jalan. Sementara itu, di kosan bosnya sehabis mengencrit ibu kosnya. Kemudian setelah mengencrit bos itu keluar kamar. Si cowok kemudian mengantar barang laknat itu lagi, namun sekarang dia menyamar menjadi bencong. Ternyata aku perhatikan seksi juga jadi bencong dia. Saya ternodai, Bu. Setelah ngobrol sama ibu kos, si cowok membersihkan muka. Si bosnya datang ke kamar, lantas bosnya marah. Entah karena apa saya juga tidak mengerti. Sorry, Bang. Besoknya si cowok kembali mengantarkan paketan laknat itu kembali. Walau semalam abis ribut, tidak masalah buat si cowok yang pemberani ini. Singkat cerita, si cowok mendapatkan tugas. Tugas kali ini menjemput si bos wanitanya di klub. Lo ngapain buka baju, Kak? Kemudian mereka berdua pergi ke Ancol, dan terjadilah pengenceritan di dalam mobil. Pagi harinya setelah mengencerit si bosnya, si bos wanita itu menangis. Mungkin karena kurang dan posisi kurang enak di mobil waktu kemarin diencerit. Akhirnya si cowok berpamitan pergi untuk selamanya. Si ibu kos ternyata juga pemakai barang laknat juga. Sungguh sangat mengagetkan, karena aku sendiri juga baru tahu. Terima kasih sudah menyaksikan, dan alur cerita kali ini tamat. Iya.